Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas oxidative stress atau stres oksidatif dan apa yang sebenarnya terjadi pada kulit ketika keseimbangan antara oksigen dan sistem pertahanan antioksidan terganggu. Istilah stres oksidatif sering kita temukan ketika membahas antioksidan, penuaan kulit, maupun berbagai bahan herbal. Tetapi sebelum mengatakan bahwa suatu bahan dapat membantu melindungi kulit karena mempunyai aktivitas antioksidan, kita perlu memahami terlebih dahulu proses biologis yang mendasarinya. Secara sederhana, tubuh kita secara normal menghasilkan berbagai reaktif spesies sebagai bagian dari proses metabolisme. Tubuh juga mempunyai sistem pertahanan antioksidan. Masalah muncul ketika beban oksidan melebihi kemampuan sistem pertahanan tersebut. Kondisi inilah yang kita sebut oxidative stress. Pada video ini, kita akan melihat bagaimana proses tersebut dapat memengaruhi komponen kulit dan akhirnya berkontribusi terhadap perubahan yang kita lihat pada kulit. Kita mulai dengan free radicals dan reactive oxygen species atau ROS. Reactive species sebenarnya bukan sesuatu yang selalu buruk. Senyawa-senyawa ini dapat terbentuk sebagai bagian dari metabolisme normal tubuh. Namun, jumlahnya dapat meningkat dalam kondisi tertentu. Salah satu contohnya yang sangat relevan untuk kulit adalah paparan sinar ultraviolet atau UV. Ketika reaktif spesies terbentuk secara berlebihan, senyawa tersebut dapat bereaksi dengan berbagai komponen sel, termasuk lipid, protein, dan DNA. Karena itu, konsep yang perlu kita pahami bukan bagaimana menghilangkan seluruh reaktif spesies dari tubuh. Justru tubuh membutuhkan keseimbangan. Jadi, seperti kalimat pada slide ini, the goal is not to eliminate all reactive species, but to maintain balance. Inilah konsep dasar yang nantinya membantu kita memahami fungsi sistem antioksidan. Lalu kapan stres oksidatif itu terjadi? Coba perhatikan ilustrasi keseimbangan pada slide. Di satu sisi, terdapat oxidant production, yaitu pembentukan berbagai senyawa oksidatif. Di sisi lainnya, terdapat antioxidant defense, yaitu sistem pertahanan tubuh yang membantu mengendalikan reaktif spesies. Dalam kondisi normal, tubuh berusaha mempertahankan keseimbangan antara keduanya. Tetapi, ketika produksi oksidan meningkat terlalu besar atau kemampuan pertahanan antioksidan tidak memadai, keseimbangan tersebut dapat terganggu. Terjadilah imbalance yang dapat mengarah pada oxidative stress. Jadi, sekali lagi, stres oksidatif bukan hanya persoalan ada atau tidak adanya radikal bebas. Yang lebih penting adalah keseimbangan antara pembentukan oksigen dan kemampuan tubuh untuk mengendalikannya. Pada kulit, beban oksidatif dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Salah satu faktor eksternal yang sangat penting adalah UV radiation. Kulit merupakan organ yang langsung terpapar lingkungan, sehingga sinar ultraviolet menjadi salah satu sumber oxidative challenge yang penting. Selain itu terdapat pollution atau polusi lingkungan dan smoking yang juga dapat meningkatkan paparan terhadap berbagai oksidan. Dari dalam tubuh sendiri terdapat normal metabolism. Jadi,
pembentukan reaktif spesies memang dapat berlangsung secara alami. Kondisi inflammation atau inflamasi juga dapat menjadi sumber internal yang berhubungan dengan peningkatan reaktif spesies. Selain itu, berbagai lifestyle factors dapat memodifikasi keseimbangan tersebut. Dengan demikian, kulit sebenarnya terus-menerus menghadapi sumber tantangan oksidatif, baik dari faktor internal maupun eksternal. Karena itulah, kemampuan kulit dan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan menjadi sangat penting. Apa yang terjadi apabila stres oksidatif berlangsung pada kulit? Reaktif spesies dapat berinteraksi dengan beberapa komponen penting. Pertama adalah lipid, termasuk lipid yang berkaitan dengan fungsi skin barrier. Perubahan pada komponen lipid dapat berhubungan dengan gangguan fungsi barrier. Kedua adalah protein. Di dalam kulit terdapat berbagai protein struktural, termasuk kolagen dan protein lainnya. Paparan oksidatif yang berulang dapat berkontribusi terhadap perubahan pada struktur tersebut. Ketiga adalah DNA, yaitu material genetik di dalam sel. Karena itu, dampaknya tidak hanya terjadi pada satu bagian. Kita dapat melihat kemungkinan terjadinya barrier disturbance, structural changes, dan cellular stress responses. Pesan yang penting adalah bahwa repeated oxidative damage can contribute to functional and structural changes in skin. Kata yang perlu kita perhatikan adalah contribute. Stres oksidatif merupakan salah satu faktor yang berkontribusi, bukan satu-satunya penyebab perubahan pada kulit. Sekarang kita hubungkan dengan proses penuaan kulit. Perhatikan alurnya pada slide. Oxidative stress dapat berkontribusi terhadap berbagai cellular and matrix changes. Perubahan tersebut selanjutnya dapat berkaitan dengan gangguan pada barrier dan proses repair atau perbaikan kulit. Apabila proses ini berlangsung berulang dan dalam jangka waktu tertentu, kita dapat melihat berbagai perubahan pada penampilan dan fungsi kulit. Misalnya, fine lines dan wrinkles, perubahan penampilan kulit yang menjadi kurang merata, loss of resilience, serta masalah kekeringan atau fungsi barrier. Namun, sekali lagi, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa seluruh tanda penuaan kulit hanya disebabkan oleh stres oksidatif. Penuaan kulit merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi banyak faktor. Yang kita pelajari di sini adalah bahwa stres oksidatif dapat menjadi salah satu mekanisme yang berkontribusi terhadap proses tersebut. Kalau begitu, bagaimana tubuh menghadapi reaktif spesies? Tubuh mempunyai endogenous defense, yaitu sistem pertahanan antioksidan yang bekerja dari dalam tubuh. Selain itu, dietary components atau komponen yang kita peroleh melalui pola konsumsi dapat menjadi bagian dari konteks nutrisi yang mendukung fungsi tubuh. Healthy lifestyle juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan kondisi fisiologis yang baik. Ketiganya berkontribusi dalam mempertahankan redox balance. Tetapi ada satu kesalahpahaman yang perlu kita hindari. Antioksidan bukan berarti membuat tubuh menjadi bebas dari seluruh proses oksidasi. Seperti yang tertulis pada slide, antioxidants support defense systems. They do not make the body oxidation free. Jadi, tujuan biologisnya adalah membantu mempertahankan keseimbangan, bukan menghilangkan seluruh reaktif spesies. Sekarang, kita sampai pada pertanyaan yang paling relevan dengan course kita. Mengapa semua itu penting ketika kita
membahas minuman herbal untuk kecantikan. Banyak bahan herbal dikenal mengandung berbagai senyawa bioaktif dan sering dikaitkan dengan aktivitas antioksidan. Tetapi sebelum kita menyimpulkan manfaatnya, ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan. Which bioactive compound? Senyawa bioaktif apa yang sebenarnya terdapat dalam bahan tersebut? Ya. Kemudian, is it stable after processing? Adakah senyawanya itu tetap stabil setelah bahan dikeringkan, diekstraksi, diformulasikan, lalu disimpan? How much is actually consumed? Berapa jumlah yang benar-benar dikonsumsi? Is it bioavailable? Apakah senyawa tersebut dapat tersedia bagi tubuh? Kemudian, is it safe? Apakah penggunaannya aman? Dan yang sangat penting, what evidence supports the claim? Inilah alasan mengapa kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa suatu minuman akan memberikan efek anti-aging hanya karena mempunyai aktivitas antioksidan. Pesan yang perlu kita ingat adalah antioxidant activity does not automatically mean an anti-aging effect. Pemahaman mengenai stres oksidatif yang kita pelajari pada video ini akan menjadi dasar untuk menilai berbagai bahan herbal dan klaimnya secara lebih ilmiah. Terima kasih dan selamat melanjutkan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.